Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agus Rianta. Saya dari kelas Culinary Art Group 1 dan saya akan mempresentasikan tentang role model yang saya cita-citakan dan saya banggakan dalam hidup saya. Yang pertama yaitu Eka Dipta Widjaja, pendiri perusahaan Grup Sinarmas. Sebelum sukses menjadi seorang pengusaha terkaya, ia pernah berjualan permen. Eka Dipta Widjaja dikenal sebagai pendiri perusahaan Grup Sinarmas. Perusahaan ini bergerak di berbagai sektor, mulai dari agribisnis, keuangan, makanan, infrastruktur, telekomunikasi, dan energi, hingga kesehatan dan pendidikan. Sejarah Sinarmas tidak terlepas dari kisah jatuh bangun Eka Dipta Widjaja dalam membangun bisnisnya tersebut. Ia lahir dari keluarga yang sangat miskin, merantau dari Cina ke Makassar pada tahun 1932 dengan bekal $150 hasil berutang ke rentenir. Sejak kecil ia terpaksa berhenti sekolah demi membayar utang keluarga. Mulai dari berjualan permen, biskuit, berjualan kopi, hingga berjualan kopra dia lakoni. Ketika usahanya sedang tumbuh, ia diuji ketika dagangannya dijajah oleh pemberontak Permesta. Ia bangkrut. Tak lama kemudian ia bangkit kembali. Walaupun hanya lulusan SD, tak menyurutkan niatnya untuk usaha. Ia kembali berjualan permen hingga gula. Hasil perjualan ia kumpulkan untuk modal membuka usaha baru. Eka Dipta Widjaja kemudian membeli perkebunan kelapa sawit di Riau dan mendirikan perusahaan Sinarmas. Dari sinilah usahanya terus berkembang. Ia memperluas usahanya ke sektor perbankan kertas hingga properti melalui bendera Sinarmas Group. Kini Grup Sinarmas dikenal sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan usaha yang menggurita di berbagai sektor. Nomor 2 yaitu nilai intrapreneur yang saya dapat dari kisah ini adalah jangan merendah diri untuk menuju kesuksesan. Walaupun kamu berasal dari keluarga yang sederhana, karena kesuksesan tidak memandang dari materi, karena kesuksesan tergantung pada diri kita sendiri. Yang kedua adalah Bob Sadino. Bob Sadino diketahui memulai usahanya sebagai seorang penjual telur ayam. Bob Sadino dikenal sebagai konglomerat dan juga pengusaha nyentrik yang gemar menggunakan celana pendek dan kemeja lengan pendek. Walaupun terlahir dari keluarga yang cukup mapan, ia menghabiskan seluruh harta warisannya untuk keliling dunia dan sempat bekerja di luar negeri. Lama di luar negeri, Bob Sadino kemudian kembali ke Indonesia. Ia kemudian tinggal di wilayah Kemang, Jakarta. Pria berambut perak kemudian nekat keluar dari pekerjaannya dan kemudian hidup mandiri. Bermodal mobil Mercedes hasil kerjanya di luar negeri, ia kemudian menjadi supir taksi gelap. Namun karena suatu kecelakaan mobilnya rusak berat, Bob Sadino kemudian beralih menjadi tukang batu. Menjadi tukang batu dengan gaji Rp100 per hari membuat Bob Sadino sempat depresi. Temannya yang bernama Sri Mulino Herlambang datang memberikan 50 ekor ayam ras untuk dipelihara untuk mengobati depresi Bob Sadino. Bob Sadino yang dulu hidup berkecukupan kini banting setir menjadi peternak ayam. Ia kemudian menjual telur ayam peliharaannya ke tetangganya. Sedikit demi sedikit usahanya berkembang. Ia melayani pelanggan yang kebanyakan ekspatriat dengan sabar dan ramah. Ia mampu menjual beberapa kilogram telur setiap harinya dan memiliki banyak pelanggan tetap. Lambat laun usahanya berkembang pesat. Setelah usahanya berkembang pesat, ia kemudian mengimpor beraneka macam sayur dan buah-buahan yang saat itu terbilang baru di Indonesia, seperti jagung manis dan melon. Ia kemudian mengembangkan sayur-sayuran segar dan cara hidroponik, usaha yang berkembang pesat melalui swalayan Kim Chicks pada tahun 70-an. Swalayan milik Bob Sadino ini menyediakan sayuran, buah-buahan, serta daging impor yang kebanyakan peminatnya merupakan orang asing. Selain Kim Chicks, ia juga mendirikan Kim Foods yang khusus memproduksi daging seperti sosis, nugget, burger, dan bakso.
Selain bergelut di industri pangan, Bob Sadino juga membuka bisnis seperti dengan mendirikan Mansion at Kemang, sebuah pusat perkantoran, apartemen, serta pusat perbelanjaan di wilayah Kemang. Yang ketiga yaitu Sandiaga Uno. Sandiaga Uno adalah pendiri perusahaan investasi. Sandiaga Uno melamar kerjanya pernah ditolak 25 perusahaan. Itulah kisah dari Sandiaga Uno. Pria kelahiran Pekanbaru Riau ini ketika remaja dikenal cerdas. Hal ini terbukti selepas menyelesaikan sekolahnya di SMA. Ia dapat melanjutkan kuliahnya di luar negeri, tepatnya di Witch State University, Amerika Serikat, dan lulus dengan predikat summa cum laude. Selepas lulus kuliah, ia kemudian bekerja pada perusahaan milik konglomerat Astra, William Suryatja. Kinerjanya yang bagus membuat Sandiaga Uno kemudian diberikan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Ia menyelesaikan dengan predikat summa cum laude. Setelah menyelesaikan kuliahnya, ia kemudian bekerja di Singapura sebagai manajer investasi. Setelahnya ia pindah ke Kanada dan bekerja di posisi Vice President di NTI Research Ltd. Badai krisis moneter 1997 membuat perusahaan tempat Sandiaga Uno gulung tikar. Ia kemudian kembali ke Indonesia dengan status pengangguran. Sebagai pengangguran, ia terus mencari pekerjaan yang cocok. 25 lamaran yang ia masukkan ke banyak perusahaan ditolak semua. Pengalaman adalah guru yang terbaik Sandiaga Uno. Akhirnya mencoba membuat perusahaan jasa konsultan keuangan bersama temannya, Rosan Perkasa Roeslani. Perlu beberapa bulan hingga ada perusahaan yang menggunakan jasa perusahaan Sandiaga Uno ini. Setelahnya pada tahun 1998 bersama dengan Edwin Suryatja, ia kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Modal bisnis perusahaan Sandiaga Uno ini yakni mengakuisisi perusahaan yang memiliki kinerja keuangan buruk, kemudian memperbaikinya, dan telah kinerja yang bagus kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Perusahaannya ini berkembang pesat sebagai salah satu perusahaan investasi terbaik. Nama Sandiaga Uno ini dimulai dikenal sebagai salah satu pengusaha muda yang sukses. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.